Halo para sahabat-sahabati, berjumpa lagi dengan saya di channel Pena Hukum. Channel Pena Hukum di sini bertujuan untuk belajar dan pencerahan bagi masyarakat. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya mohon untuk like dan subscribe channel Pena Hukum ini agar masyarakat bisa mengerti, bisa mengetahui tentang hukum. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perizinan perumahan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mengatur tentang A. Penyelenggaraan perumahan, B. Penyelenggaraan kawasan pemukiman, C. Keterpaduan prasarana sarana fasilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman, D. Pemeliharaan dan perbaikan, C. Pencegahan dan peningkatan. Di sini ada 7 izin penting yang harus dipersiapkan oleh developer rumah. Bisnis developer rumah atau jenis properti lainnya dimulai dari membeli tanah sampai dengan membangun dan memasarkan proyek yang dipasarkan harus bersinggungan dengan peraturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, menteri, dan daerah. Rupanya hingga kini pun masih banyak orang yang membeli rumah ke developer. Daripada membangun sendiri, pembeli rumah dari developer jauh lebih praktis dan mudah. Namun sebelum masuk di tahap tersebut, seorang developer harus memiliki izin untuk bisa melakukan kegiatan sebagai developer rumah. Berikut gambaran izin-izin apa saja yang harus ditempuh atau dilakukan oleh seorang developer. 1. Izin prinsip. Izin ini dikeluarkan oleh Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Izin prinsip berisi persetujuan prinsip bahwa lokasi yang diajukan, disetujui atau diberi izin untuk dibuat bangunan atau perumahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebelum mendapatkan izin ini, wajib menyampaikan proposal kemudian diuji oleh Bapeda dalam sidang komisi terkait dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, lurah, camat, serta tokoh masyarakat seringkali diundang untuk menghadiri sidang. 2. Izin pemanfaatan tanah atau IPT. IPT, izin pemanfaatan tanah, merupakan syarat lain yang harus diurus. Syarat IPT terdapat dalam izin prinsip. IPT atau di daerah seringkali disebut IPPT, izin perubahan tanah atau izin perubahan pemanfaatan tanah, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. IPT juga memuat penggunaan tanah dan pekarangan menjadi perumahan. 3.
Izin set plan. Izin set plan atau pengesahan set plan adalah syarat yang harus dilampirkan dalam izin prinsip diterbitkan oleh Dinas Kompaswil Pemukiman, Prasarana, dan Sarana Wilayah. Set plan yang telah dirancang dalam suatu perencanaan lahan wajib disahkan oleh lembaga terkait. Site plan yang telah dirancang dalam suatu perencanaan lahan wajib diserahkan oleh lembaga terkait. Kompaswil akan memeriksa apakah susunan atau komposisi tanah atau lahan yang ditujukan untuk kepentingan komersial dengan lahan fasilitas umum sudah sesuai dengan ketentuan. Apabila sudah, maka pengesahan set plan tidak akan terkendala masalah. 4. Izin pel banjir. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kompaswil terkait dengan rekomendasi ketinggian kawasan dan titik tertinggi banjir rata-rata di daerah tersebut. Set plan tidak akan terkendala masalah. Izin pil banjir. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kompaswil terkait dengan rekomendasi ketinggian kawasan dan titik tertinggi banjir rata-rata di daerah tersebut. Tujuannya agar lokasi bebas banjir. 5. Izin pengeringan. Jika lokasi kamu bersertifikat sawah, maka wajib mengurus izin pengeringan. Meskipun fisik sawah sudah berupa pekarangan. Izin ini diterbitkan oleh Dinas Pertanian setempat. 6. Izin ketinggian bangunan. Jika properti yang hendak bangun berdekatan dengan landasan udara pesawat terbang atau bandara, wajib untuk mengurus izin tambahan ini. Izin ini dikeluarkan oleh pengelola bandara setempat. Terdapat batas ketinggian bangunan untuk radius tertentu di kawasan seputaran bandara. Bahkan apabila lokasi merupakan daerah yang merupakan jalur lurus turunnya pesawat, akan mengurus dan mendapatkan izin ini. 7. Izin mendirikan bangunan atau IMB. Antrian perizinan yang kelihatan panjang akan berujung pada turunnya IMB. Terdapat dua macam IMB, yaitu IMB induk dan IMB pecah. Prinsip dasar IMB induk adalah IMB yang dikeluarkan untuk pemilik lahan induk, sedangkan IMB pecah adalah IMB yang sudah diatasnamakan konsumen. IMB dikeluarkan oleh Dinas Kompaswil atau Dinas Cipta Karya, atau bisa juga dikeluarkan oleh Dinas Satu Atap. Bahkan kelurahan atau kecamatan setempat juga berwenang. Peraturan ini berbeda-beda di masing-masing daerah. Nah, ini para sahabat-sahabati, jika ada developer yang mau membangun perumahan harus memenuhi 7 izin yang saya bahas pada kesempatan ini. 7 izin ini wajib dipenuhi oleh seorang developer. Jika 7 izin ini tidak dipenuhi oleh developer, maka perumahan yang belum ada izin tersebut bisa dilaporkan ke lembaga Kompaswil itu. Terima kasih para sahabat-sahabat. Demikian penjelasan tema pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lain. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.